Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa yunziru ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin, di penghujung 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini kembali kita masih diberikan kesempatan dan kemampuan oleh Allah untuk bisa terus melaksanakan ibadah puasa Ramadan, yang tentu harapan kita mudah-mudahan puasa Ramadan kita di tahun ini jauh lebih berkualitas, jauh lebih baik, dan tentu jauh lebih bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu tidak ada kalimat yang paling indah sebagai bentuk rasa ekspresi syukur kita kepada Allah, hanya untayan alhamdulillahirabbil alamin. Tentu mudah-mudahan dengan untayan alhamdulillah tersebut Allah semakin berikan nikmat ya, yang jauh lebih banyak, jauh lebih berkah, dan jauh lebih bermanfaat untuk kehidupan kita. Bersolawat kita kepada Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam kesempatan yang baik ini, teman-teman memberikan satu tema kepada saya tentang makna ibadah puasa dan bagaimana cara meningkatkan kualitas ibadah puasa. Kita tahu bahwa ibadah puasa ini adalah ibadah yang paling tua. Karena kalau kita lihat redaksinya di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 itu Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada satu redaksi yang menarik di dalam ayat itu. Allah mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi kewajiban puasa yang Allah bebankan kepada kita dalam bentuk syariat ini ternyata ya Allah menjelaskan bahwa apa yang hari ini kita lakukan sebagai bentuk menjalankan syariah tersebut adalah sebuah perintah yang dulu pernah dilakukan oleh para pendahulu kita. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa ya perintah puasa yang Allah bebankan kepada kita ini ternyata dulu pun dibebankan kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan kalau kita sedikit flashback sebuah riwayat, kenapa hari ini atau umat Islam hari ini mengenal ada puasa Ayyamul Bid, kemudian ada puasa Asyura, kemudian ada puasa Daud dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah puasa-puasa yang dulu pernah dilakukan oleh para nabi dan rasul. Jadi puasa yang dulu diwajibkan oleh para nabi dan rasul, begitu diutus oleh Nabi Muhammad, maka yang dulunya wajib menjadi sunnah. Dalam riwayat ketika Nabi Adam alaihissalam begitu Allah turunkan ke muka bumi, ya, karena di surga itu beliau tidak pernah terkena atau tersengat matahari. Begitu Allah turunkan di bumi, kemudian beliau terkena atau tersengat panasnya sinar matahari. Kemudian dalam riwayat itu dikatakan bahwa kulit Nabi Adam itu menjadi hitam. Nah, ternyata beliau mendapatkan sebuah tawaran dari malaikat Jibril, ya, bahwa jika menginginkan kulitnya menjadi putih, maka engkau harus berpuasa selama 3 hari setiap bulan. Ya. Dan itu ya diindikasikan dengan istilah Ayyamul Bid atau hari-hari putih. Ya. Dan ternyata betul ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan puasa selama 3 hari tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan, maka Nabi Adam kulitnya kembali menjadi bercahaya, menjadi putih. Nah, ini adalah tradisi. Ya. Nah, tradisi berpuasa ini ternyata, kenapa Allah syariatkan, Allah bebankan kepada orang-orang yang beriman saja? Karena kalau kita lihat konteks di ayat itu, ya selanjutnya Allah mengatakan, ada ayat la'allakum tattaqun. Ya, karena tujuan kita berpuasa dalam rangka menahan diri dari baik makan, meminum, maupun berhubungan badan itu adalah
Konteksnya adalah dalam rangka membentuk manusia itu agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi sadar atau tidak sadar sebenarnya kita ini sedang dipaksa, dibentuk, dididik, diedukasi oleh Tuhan agar kita ini menjadi orang-orang yang betul-betul bertakwa. Dengan cara apa? Ya, dengan cara menahan diri dari makan minum. Ya. Karena ada dua aspek ya kalau kita mau cermati di dalam ibadah puasa ini. Yang pertama adalah menahan diri makan minum itu adalah konteksnya perut. Ya. Sementara kalau menahan diri dari berhubungan badan itu adalah konteksnya adalah sesuatu yang ada di bawah perut. Maka ketika seseorang ini mampu menahan diri dari dua hal ini, perut dan yang ada di bawah perut, ya, maka sikap mampu menahan diri dari makan, minum, serta berhubungan badan ini akan merefleksikan, akan berkorelasi kepada semua bentuk keinginan-keinginan kita yang lain. Ya. Bahkan di dalam sebuah tradisi tarekat itu ada puasa suluk, ya, puasa istilahnya puasa muti dan sebagainya. Itu adalah dalam rangka untuk berusaha menahan diri dari segala macam keinginan-keinginan yang ada dalam diri kita. Ya. Makanya terkait dengan itu Al-Ghazali membagi puasa itu menjadi tiga. Ada puasa awam, puasa khusus, ada puasa khusus-khusus. Ya, kalau dalam bahasa lebih kerennya itu ada puasa eksoteris, kemudian ada puasa semi-esoteris, dan ada puasa esoteris. Ya. Jadi puasa eksoteris itu hanya puasa yang mampu menjaga diri dari makan, minum, dan berhubungan saja. Sementara matanya, telinganya, lisannya, dia nggak mampu menjaga itu semuanya. Dan boleh jadi orang yang tipe yang pertama ini, ketika dia hanya mampu menjaga makan dan minum saja, tanpa mampu menjaga inderanya, maka boleh jadi orang yang seperti ini hanya akan mendapatkan haus dan dahaga saja. Ya. Sebagaimana Rasul mengatakan, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi al-jaza ilal ju'wal atos, ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi barang siapa yang berpuasa, ya, kemudian dia tidak mampu menjaga puasanya, ya, dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah, maka laisa lahul jaza ilal ju'wal atos, maka baginya itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, ya. Ya, jadi ini sebuah indikasi. Nah, kemudian masuk puasa yang kedua, ya. Puasa yang kedua ini adalah semi esoteris. Puasanya orang-orang yang khusus, yang tidak hanya mampu menjaga makan dan minum, tetapi bagaimana beliau mampu mengendalikan indera-indera yang ada dalam dirinya. Matanya terjaga, lisannya terjaga, telinganya terjaga, dan semua indera yang melekat pada dirinya pun terjaga. Ya. Nah, masuk yang ketiga, ini adalah dimensinya puasanya orang-orang yang khusus, terkhusus. Ya, jadi bukan hanya mampu menjaga lisannya, ucapannya, perbuatannya, tetapi juga sampai kepada tataran pemikirannya. Ya, sesuatu yang ada di dalam pikirannya, sesuatu yang ada di dalam hatinya pun dia berusaha untuk terus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali di dalam hatinya mengatakan sesuatu yang tidak baik, dia langsung buru-buru istighfar kepada Allah, meminta ampun dan seterusnya. Nah, ini adalah sebuah levelisasi ya di dalam memudahkan kita. Ternyata kita bisa berpikir kira-kira kita ini masuk pada level yang mana nih di dalam menjalankan ibadah puasa. Karena hakikat ibadah puasa itu adalah ya betul-betul kita diajak untuk menahan diri dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah menuju kepada sesuatu yang lebih tinggi derajatnya. Menjadi manusia-manusia yang memiliki karakter ketuhanan. Ya. Kemudian yang kedua, ya, manusia itu ketika melaksanakan ibadah puasa ini sebenarnya sedang dididik oleh Allah, dididik oleh Tuhan untuk melakukan sebuah perbuatan atau berkarakter sebagaimana karakter yang dimiliki oleh para malaikat. Ya, jadi kalau malaikat nggak kawin, malaikat nggak makan, maka ketika orang sedang berpuasa itu ya nggak makan, nggak kawin. Ya. Kenapa? Karena jiwanya sedang dididik oleh Tuhan agar kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh manusia itu sebagaimana kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh para malaikat. Ya, beribadah kepada Tuhan terus-menerus. Ya. Nah, sekarang ini tinggal tugas kita bagaimana mampu menjaga keistiqomahan di bulan puasa ini, ya. Bukan hanya berusaha menjaga diri dari makan minum berhubungan badan di siang hari ataupun berkata-kata yang tidak baik, ya. Terus termotivasi untuk melakukan kebaikan, baik membaca Al-Qur'an,
qiyamul lail, sholat tarawih dan lain sebagainya hanya pada saat di bulan Ramadan. Tetapi yang paling penting juga adalah bagaimana mampu mempertahankan kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan itu menjadi sebuah kebiasaan-kebiasaan kita setelah pasca Ramadan. Ya. Karena ketika kita sudah mampu mempertahankan kebiasaan baik itu, ya, maka barulah kita akan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semuanya Allah golongkan termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.